Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asyatid, para tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri, kepada pimpinan Jam'iyah Syifa'ul Qulub yang semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umurnya dipanjangkan, mudah-mudahan semuanya disehatkan, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak turunnya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Tak ketinggalan semua undangan, wabil khusus semua anggota Jam'iyah Syifa'ul Qulub yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah agar nikmat kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu penting. Jadi cukup mudah Allah memberi tuntunan kepada kita. Kalau kamu ingin ditambah nikmatnya,
maka perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel. Syukur itu nopo? Mengakui kalau semua nikmat itu semata-mata dari Allah. Gini, mengakui. Bukan lantaran karena kita hebat, bukan lantaran karena kita cerdas, pinter, terus mengaku, oh iki loh semuanya berkat kecerdasan dan kepandaianku. Keliru. Semua itu semata-mata karena Allah. Dan ini telah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Dulu ketika awal kemerdekaan Republik Indonesia, kita telah tahu dari sejarah yang telah dituliskan itu bahwasannya kalimat sebagai pembuka di Undang-Undang Dasar 45 itu telah dinyatakan apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah. Nah, bukan karena kehebatan orang tua kita, bukan. Memang mereka hebat, tapi tetap mereka itu mengakui bahwa semuanya ini semata-mata atas berkat rahmat Allah. Dan yang kedua, orang bersyukur itu adalah orang yang mampu menggunakan segala nikmat itu di jalan yang benar, tidak menyalahgunakan. Bisa dipahami? Banyak orang tuh kaya, Bang, uangnya banyak, tapi ketika dia tidak memanfaatkan semua hartanya itu di jalan Allah, tidak memanfaatkan semua hartanya itu untuk kemaslahatan dan manfaat bagi orang lain, maka sejatinya hartanya itu tidak digunakan di jalan yang benar. Dan ini bukan orang yang bersyukur, kata Allah. Dan yang ketiga, tipe orang bersyukur itu dia memperbanyak diri dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Pun sing nomor kali bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga simpel, mudah. Ingin yang panjang banyak, yang sedang banyak, yang pendek juga ada. Sing paling pendek sallallahu alaihi wasallam. Matur selawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malu, Pak, kalau nggak berselawat, Pak. Kenapa malu? Allah dan para malaikatnya saja telah bersolawat. Lalu terus kita ini nopo? Hanya setumpuk daging mentah yang ketika besok dikembalikan ke bumi menjadi santapan cacing tanah. Terus gak gelem selawatan. Baik ini. Soro gak soro? Soro. Bagaimana kata Allah di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nggih, sampean paham pun nanti nggih? Paham sedaya nggih? Nggih pun. Singkat-singkat mawon. Sudah jam 8:30. Sampai jam berapa ini? Jam 10. Oh. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Sebenarnya saya itu sebentar lagi tanggal 27 mau tampil juga di kampung sini. Gimana? Gak bosan? Insyaallah ada. Halo? Bukan bosan, dan perlu khawatir.
Mudah-mudahan nggak bosan. Orang yang menuntut ilmu dengan dasar iman, insya Allah ini dasarnya iman. Jadi bismillah pada malam hari ini biar barokah dapat ilmu, ayo dasari iman. Al-Quran menyatakan bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan derajatnya orang yang selalu menuntut ilmu. Jadi dasari iman. Insyaallah boten bosan nggih. Bismillah nggih. Pada malam hari ini kita telah masuk di kalender tanggal Januarinya 23. Oke, 23. Berarti telah berlalu 23 hari dari tahun baru yang kemarin. Benar? Dari tahun 2024 kita masuk di tahun 2025. Lantas ada pertanyaan, Pak. Pantaskah kita ketika ditakdir oleh Allah untuk berjumpa dengan tahun yang baru, kemudian kita berpesta ria, bergembira, euforia, pokoknya segala macam, koyok-koyok oleh rezeki sing wakeh. Pantas orang. Padahal sejatinya, Pak, ketika tahun itu bertambah, maka umur kita berkurang. Terus pantaskah kita ini berbahagia, berpesta ria dengan datangnya tahun yang baru? Maka selayaknya kita itu menyesali, wedi. Karena apa? Umur kita telah diambil 1 tahun lagi oleh Allah. Otomatis kuburan kita semakin dekat. Loh, kok mayoritas tiang-tiang ini kok senangnya, Masya Allah. Bahkan kurang 1 minggu itu sudah dipersiapkan untuk pesta makan gak kawan deh. Ayo kita belajar berpikir secara logis bahwa tujuan kita sebenarnya yaitu di akhirat ini. Dunia ini sebentar, Pak. Rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sewidak sampai 70. Terus sing umur 50 lah kurang piro lah. Sing umur 55 gak bahaya. Iya nih gak ruwet. Nek ruwet. Ya apa nih? Innad dunya irtahalat mudbiratan wa innal akhirata irtahalat mudbilatan. Sesungguhnya dunia ini berjalan mundur lah modelnya. Tutup ditambah umur ini berjalan mundur, semakin sedikit umur kita. Sementara akhirat itu modelnya melaku maju. Maksudnya apa? Kematian kita semakin dekat semakin hari ini, Pak. Beneran. Dan itu menjadi pertimbangan dan nasihat buat kita. Oleh karenanya momentum bulan Rajab ini, ayo perbanyak amal ibadah karena pahalanya dilipat gandakan. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Wonten pira, Pak? Bulan sing dimuliakan Allah. Wonten papat. Sing pertama napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Nggih. Ini harus kita ambil kesempatan yang terbaik ini untuk diisi dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma
minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, hitungan setahun itu wonten 12 bulan. Sebagaimana Allah tetapkan keputusan ini ketika Allah mencipta langit dan bumi. Jadi ketika orang belum menciptakan penanggalan kalender, Allah telah mulai dulu menyatakan dalam Al-Quran bahwa setahun itu ada 12 bulan. Mestinya kita itu lebih memimpin dalam hal kalender, Pak. Betul. Tapi kenyataan dunia mayoritas mengikuti kalender Masehi. Allah yang menyatakan. Sejak kapan Allah menyatakan? Sejak Allah mencipta langit dan bumi. Niku sampun firman Allah niku bahwa setahun itu wonten 12 bulan. Entah kenapa kita kok ikut tanggal Masehi. Berarti kalah kita di situ nih. Ojo kalah terus, gak enak kalah nih. Kemudian dari 12 bulan itu Allah ambil 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam hadis ditegaskan salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang posisinya berurutan. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Wa ammar Rajabu Modorun, yang satu terpisah dari yang 3 yaitu bulan Rajab. Kita sekarang ada di bulan Rajab. Oleh karenanya menurut Ibnu Abbas, barang siapa yang mampu mengisi dengan ibadah di bulan Rajab ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tercatat amalan yang diterima sehingga pahalanya dilipat gandakan. Amin Allahumma amin. Dan sebaliknya, fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sewalike ojo sampai awak dewe niki dolim kepada siapa? Diri kita sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Kenapa? Dosanya pun dilipat gandakan. Hati-hati. Ternyata di bulan Rajab ini juga ada satu malam yang istimewa. Malam apa itu? Isra Mi'raj. Nah, ini musim sekarang. Ketika tiba bulan Rajab, maka di mana-mana di seluruh penjuru dunia memperingati Isra Mi'raj. Apa hikmah di balik Isra Mi'raj itu? Yang pertama, kalau singkat-singkat mawon, kan sudah malam. Paling tidak jam 9 selesai. Gini. Siap? Gitu. Hikmah yang pertama yang harus kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj, yaitu Allah menginformasikan bahwa adanya akhirat itu betul-betul ada dan real adanya. Bisa dipahami? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj diajak keliling delok surga. Sampai hafal dong? Kemudian juga keliling delok neraka. Dan tidak sedikit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan secara langsung tentang orang-orang yang mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bisa diyakini? Harus. Kalau kita ingin bicara tentang Isra Mi'raj, maka dasarnya harus iman kepada Allah sesuai dengan ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Gini.
Subhanah, Maha Suci Allah. Berarti ayat ini kalau kita ingin memahami didasari dengan rasa keimanan. Kalau enggak, maka kalian tidak akan percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Lu kok iso iku lho? Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Itu ditempuh tidak sampai 1 malam. Logika ini bertanya, Pak. Jadi ini ana uang mu'allaf sing tas masuk Islam, koyo mental, Pak. Koyo mental. Mosok. Nah, itu. Beneran. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, kemudian beliau menceritakan kepada orang sekitarnya. Apa respon mereka? Kadzdzab ya Muhammad, kadzdzab, bohong Muhammad. Kata siapa? Umar bin Hisham. Tahu Umar bin Hisham? Nama kerennya niku Abu Jahal. Halo, mulai dulu itu nama keren itu adalah Abu Jahal. Ketika kita memberitahu itu Umar bin Hisham, kita nggak paham. Karena yang terkenal dengan Abu Jahal. Kemudian ada satu orang yang selalu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Jangankan cuma Isra Mi'raj yang disampaikan kepadaku, kalau itu disampaikan oleh seorang Nabi Muhammad, maka itu kurang bagiku. Kurang apa maksudnya? Kurang masuk akal karena saking percaya. Maksudnya nopo? Kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan, menceritakan apapun saya percaya. Itu Abu Bakar. Makanya julukan Abu Bakar itu as-siddiq. Orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah yang pertama ini Allah ingin memberikan informasi kepada umat Muhammad kalau akhirat itu ada. Makanya sampean kalian kula niku harus hati-hati. Maksudnya nopo? Ayo semua perintah Allah kita usahakan untuk dilaksanakan. Kalau tidak, maka kita berdosa. Nggih. Jangan tenang, Pak. Mungkar nakir buat tak pernah aja. Sampean kan ada. Mungkin bener, Pak. Ketika mayit itu ditalkin sama Pak Mutin, nopo bahasanya? Idza ja'a malakani fasa'alani. Apabila datang dua malaikat kepadamu kemudian bertanya, marrubukan, siapa Tuhanmu? Jawab di lisan fasih. Itu menandakan betul-betul dalam akhirat di kuburan itu betul-betul ada, Pak. Entah apa saja sampean ada. Lebih benar. Tidak ada satupun agama yang memberikan pelajaran secara detail dan komplit sejak dia dari kandungan lahir ke dunia sampai mati menghadap Allah, sampai bangkit lagi, sampai masuk surga, dijelaskan secara detail dalam agama ini kecuali agama Islam. Bener, Pak. Jangan masuk WC ini kalau bertubuh, Pak. Nah, boleh ada bakso lagi. Masuk WC bertubuh, bertata cara. Saking komplitnya ajaran Islam. Dari Dinul Qayyim, inilah ajaran agama yang paling lurus. Jadi membeda orang paham murtad, mungkin terlalu.
Maka suatu ketika Rasul pun memberikan nasihat kepada Abi Dzar. Apa nasihatnya? Wa khudhiz zadaka milan fa inna safara ba'id. Ya Abi Dzar, mumpung ki odi bebennya mekolong sanguna akhirat. Karena apa? Kita meyakini kalau akhirat, surga dan neraka itu ada. Jadi mumpung ki odi. Bener Pak. Jaring ngoring walaupun diode Pak, tapi gering Pak, itu pun sudah nggak berdaya Pak. Ada yang tidak gering. Jadi toreh, suksesnya sebuah pengajian pada malam hari ini tergantung setelah pengajian ini adakah perubahan pada diri kita. Ini baru sukses Pak. Mungkin pun pakun Pak, percuma. Dia pun rita sobat, lagu ditanya Pak, ki percuma. Dia pun deng temur takjub. Jadi toreh, acara yang telah kita adakan sedemikian baik ini biar ada poinnya. Melebedele oleh toreh. Setelah kajian pengajian malam hari ini ada berkah. Yang nomor 2, hikmah dari Isra Mi'raj ini kan. Ternyata dalam Isra Mi'raj ini disinggung tentang masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu Pak. Dari masjid ke masjid. Berarti kita ini diharapkan oleh Allah agar menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah di masjid. Bener Pak. Indikasi Pak. Orang itu mulai sering ke masjid maka imannya cenderung naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulai jauh di masjid Pak, Abu, tanda tanya nih Pak. Tanda tanya. Oleh karenanya makmumnya sebuah masjid bukan karena bangunannya yang bagus, tapi bagaimana di dalamnya ini diisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak pemuda kita di Indonesia ini sehat Pak. Sampai Gunung Arjuno, ini Gunung Arjuno memang. Gunung Semeru Pak. Sampai mau tak partanjir, kulak kuentar, ini punya arena Pak. Dari usia Monoso sampai naik ke gunung, jauh Pak, berkilo-kilo itu untuk naik ke puncak gunung. Bahkan tidak sedikit mereka yang terpeleset dan jatuh. Kita Pak untuk naik ke perjalanan yang jauh dia lawan, tapi heran masjid semak hunkun. Cek manis Pak Cinta. Halo, bener Pak. Coba kita merenung sejenak. Banyak orang sehat, fisiknya bagus, sehingga tidak sedikit mereka ingin naik ke puncak gunung. Abu Musa ngosen, mau tak sehat tua, dan tidak sedikit mereka yang terjatuh dan meninggal. Bener nih, banyak. Taruhnya nyatu, kelako Pak. Sementara masjid di pinggir rumah kita jarang untuk naik ke dalamnya. Nah, apa bedanya? Halo, banyak kan tuh sini kan? Beramnya mau sopukan tuh. Apa? Compon masjid. Mungkin dulu opol banyak opol nih kan. Lain kan Pak? Saya tak masuk akal. Bener Pak. Torek. Perjalanan yang begitu mudah ke masjid itu kita ringankan kaki kita. Cek pakalah. Yang kulakukan sampai akan merasa menyesal. Kata Rasulullah Muhammad SAW, nikmatani berdua nikmat maghbunun fihima sesering dilupakan oleh manusia. Kasihun minan nas. Yang pertama asyihah.
nikmat sehat. Wal farau bernikmat sempat. Lenika sering lupa lagi sering manusia. Ngaenya deki melebede dalam ruang ICU, Pak. Di mana tubuh kita ini terbujur kaku, banyak alat-alat yang menempel, sehingga kita walaupun ingin sholat pada waktu itu tak bisa. Karena apa? Tandi daya, Pak. Walaupun pahala juga ekor dari dokter, Pak. Bener ini. Semacam aku di saat itulah kita akan menyesali, dan di saat itulah kita akan merasa bahwa nikmat sehat itu sungguh-sungguh luar biasa. Nangis baca dia, engki sampai nikmat sehat. Tak enggak kalau nikmat sehat itu betul-betul nikmat yang luar biasa. Entah apa tadi lah tuh entar ke ruang ICU, entar ada masuk, Pak. Biasanya cuma ngintip di balik cermin, di balik kaca, gitu bener gitu. Tek tuh bisa sampean. Apa jerempeng mabi alam. Tas ada, beda masjid sebelah ada. Masuk dalam kamar, kamar ngindingannya. Allahu Akbar. Nangis, Pak. Dan TV asolat coba. Tapi badan tak mampu, Pak. Jadi tore, Pak, mumpung beri sehat nih, katuna gini gini. Tore jaga aja. Hidup ini sebentar, Pak. Ya Allah, uang yang kita kumpulkan tiap hari begitu banyak di rumahnya kita bangun sampai megah sedemikian rupa, begitu meninggal tinggal, mobil yang mewah ditinggal, istri yang cantik ditinggal, bersambung. Terus makin, ya Allah, kenapa ini? Uang yang kita cari tiap hari, tiap malam, bahkan gak pulang-pulang. Terkadang kita harus bersenggolan di jalan dengan orang lain demi uang. Apa pak yang bomba? Bener. Kadang atau kar sampai nyokom di polisi demi tes. Tapi ketika uang itu kita raih sebanyak mungkin, pas mati, aduh tek sambil, Pak, ya Allah. Berarti kita kalah kalian tes. Mestinya betul, Pak, kok kurang. Yang zamannya mana kali sampai teman. Bengal ini udah saya. Kalih ya orang ini. Istri yang selama ini kita bangga-banggakan. Diberi gelang pakai rempeng ini. Mewah istri. Abah, begitu kita wafat, etina yang paling kejam ikan tewa. Ikan tewa orang lah di rumah. Siap sampai Allah. Epor pening kesampian. Ternyata mereka menipu. Yang dulu berjanji semati, begitu kita mati, apa tak gelem, Pak. Sampai tanya Ki Bereng sebelah ketika penguburan kita, Pak. Tuhan, saya kan mata nangis sekali, Tuhan. Saya sudah telah dengan ini. Aduh, mau dia jumpa ini. Halo. Sudah lama yang kutunggu Ustaz seperti ini. Aduh. Tempat semoga rajin sampean saja dia tempat seraji sesoleh. Apa tengah? Tewa. Saya bela, Pak. Kak Tuan, tetang ke Kak Tuan, masuk rempeng lembur. Engkau bela Kak Tuan. Aduh, lapal Kak Tuan saya lapal ini. Bener. Demi begitu semuanya tak hajat, pasangkan saya Pak.
Aduh, alake pole, alake pole. Sakitnya tuh di sini di mana? Aduh, empon tore. Untuk Allah kita dahulukan, kemudian untuk kita. Gini, tore. Jadi hikmah nomor 2 napa Pak? Kenapa Pak? Makmurkan masjid ini, makmurkan masjid dengan berjamaah. Berjamaah ini punya manfaat apa? Mertum silaturahmi ini kan ya. Bener. Ribari Nabi tak kebangki, pak kebangki Pak. Apa? Sampai maaf kita kebangki kak Tuhan. Nah, begitu apa aja ngabarin apa bangki bahasa alaman. Apa bisi-bisi kak Tuhan dan teh luar masjid dari parlemen. Nah, begitu di luar masjid ngomong. Nah, bergiras nih, bergiras gitu. Ngomong. Ternyata masalah bisnis cair tak cair? Cair. Sampian patihan atau pati apa lu udah imam senangku nyaman tak nyaman bila pikon betul apa benar itu boleh kawan bener gitu kalau banget tes petulis sekali apa nih kan memakai iso tes konsol benar ya sampian tes konsol entah nongkur jadi mana jemaah apa selamat lagi bener Pak tinggal amin dan amin kalau itu makmum Pak bener sebenarnya kalau apa Pak Iman Pak tebarkan salam. Rasulullah ini ketika naik ke langit pertama apa yang diucapkan Rasulullah? Assalamualaikum. Bener Pak? Berarti Rasul telah mengajarkan kepada kita agar menebarkan salam. Salam ini kenapa Pak? Keselamatan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Pokoknya nyaman gitu. Benar. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka yang disampaikan yang pertama kali adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, ayo tebarkan salam. Kalau kita ingin masuk ke surga dengan selamat, pertama kuncinya afsus salam kepun Nabi. Tebarkan salam. Maksudnya apa Pak? Orang yang afsus salam, orang yang selalu menebarkan keselamatan, orang ini biasa